ober makui kino legergo pinagin lego mundok kineni lo mugogo. Yaya pasal 3 ayat 16. Shalom. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kebaikan Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Hari ini kita ada dari berbagai tempat. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan bersama saya, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang lebih keras. Siap memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Persiapkan diri kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Berikan senyuman kepada kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekalipun kita tidak baik, tapi Tuhan kita tetap baik, tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Allah Nogoba.
yang hadir semua muda-mudi, tapi gerakannya kayak orang tua. Gerakannya semua itu kayak orang tua, lemah-lemah. Dengan apakah kita mau membalas kebaikan Tuhan? Kita hanya mau memuji Tuhan. Apa susahnya kita mau goyang untuk Tuhan? Apa sih susahnya kita bergoyang untuk Tuhan? Bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu yang dia minta. Dia bilang, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita memuji Dia dengan sukacita, dengan penuh semangat. Mari kita sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya mau lihat sukacita. Saya mau lihat gerakan-gerakan anak muda hari ini. Kita semua sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Saya percaya kita semua masih mau memuji Tuhan. Amin. Mari kita akan pujian lagu yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Yesus perisai kehidupan kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita lagi. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus.
Terserah Tuhan ada bersama dengan kami dan suruh Tuhan siap menjawab, berbicara buat kami semua. Amat kosong terbatas, minta Tuhan merapi, bungkus di kuping, biarlah segala yang keluar dari mulut hamba yang menjadi pelaku firman, karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 1, 2, 3. Bersukacitalah di dalam Yesus. Sekali lagi, 2, 3. Bersukacitalah di dalam Yesus. Terima kasih, silakan dulu. Firman Tuhan berbicara begini, bersukacitalah dalam Yesus, bukan? Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Tema ini Bapak kita mikir ketua wilayah yang kasih. Biro mereka datang ketemu Bapak minta temanya apa, dan Bapak berikan tema ini. Waktu disuruh saya gantikan tadi, saya mau ganti tema, tapi tidak boleh. Baru ada tema. Saya berburu juga bagaimana bicara tentang dia, bukan bicara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, saya baca buat kita semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sekali lagi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bersukacita, kata yang mudah kita ucapkan tapi sulit kita lakukan dalam kehidupan. Karena sukacita hanya bisa terjadi waktu kita lagi senang, waktu kita lagi susah, sudah tidak punya uang, sudah tidak punya makanan, sudah tidak punya segala-galanya. Masih maukah kita bersukacita? Yang ada bukan sukacita tapi duka cita. Bahkan kadang-kadang bukan sukacita tapi sumur-sumur. Mulai bicara, Tuhan di mana kah? Silakan Tuhan berbicara bersukacita senantiasa. Artinya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita wajib bersukacita. Sebagai pengurus biro yang akan dilakukan ini, ingat, rapat pertama saya sudah bilang, biro itu hanya nama, uang tidak ada. Uang itu siapa punya, kau punya uang di kantong itu kasih keluar. Nama saya bilang, mereka bersukacita dalam Yesus karena mereka tahu ini pelayanan Tuhan dan mereka akan dilanjut. Mereka terbang datang ke sini. Biro berkali besok bisa kan? Silakan dulu. Teman-teman datang dari jauh karena mereka rasa hal ini penting. Mereka ingin bersukacita bersama-sama dengan kita dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, mengajarkan kita untuk terus hidup bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kita harus hidup bersukacita dalam Tuhan? Karena sukacita itu penting buat kita. Saat kita bersukacita, segala masalah kita bisa lupakan. Seberat apapun masalah itu, waktu engkau bersukacita, waktu engkau tertawa, waktu engkau tersenyum, masalah hilang seketika. Tapi saat engkau punya masalah dan kamu sudah murung ditambah ada air mata, tidak ada sukacita. Tuhan minta kita untuk bersukacita selalu. Di sini dia katakan begini, semua itu kukatakan, kenapa kita harus bersukacita? Agar kita bisa bersukacita dalam Yesus, harus tinggal dalam kasih itu. Yang pertama, harus tinggal dalam kasih Yesus. Bagaimana bisa tinggal dalam kasih Yesus? Terima Yesus dulu dalam hatimu. Kalau Yesus sudah ada dalam dirimu, maka sukacita itu penuh. Kenapa kita kadang tidak bisa bersukacita? Yang ada kita bisa membenci orang. Yesus mungkin belum ada dalam diri kita. Untuk bersukacita dalam Yesus, dia harus masuk dalam diri kita dulu.
harus ada dalam kehidupan kita, baru sukacita itu ada. Kalau tidak sukacita, kita sukacita omong kosong. Yang senyum di depan, marah di belakang. Sukacita dari Yesus itu tulus. Kita bisa bersukacita karena Tuhan, saat Tuhan sudah ada dalam diri kita. Ayat itu bilang, tinggallah dalam kasih-Ku itu. Mari masuk tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Maka sukacitamu akan penuh. Sukacitamu dalam Yesus tidak akan pernah habis. Ada masalah, ada persoalan. Bukan 5.000, plastik berapa? Plastik 1.000. Setambah dari gen 5 liter. Supaya punya sukacita. Tuhan tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang bulan depan kita rayakan potong babi banyak-banyak, makan uang sampai capek, tapi kasih itu kita tidak nikmati. Kita korbankan segalanya, tapi kita tidak menikmati kasih itu. Kenapa? Kasih itu tidak masuk dalam diri kita, dan kita punya sukacita, hanya sukacita bulan Desember. Ini penting bagi badan pengurus biro yang akan dilantik dan seluruh pemuda. Jadikan Yesus prioritas utama hidupmu. Nikmati kasih-Nya dalam dirimu, terima kasih-Nya dalam dirimu, maka sukacitamu akan penuh. Mau putus cinta, tetap sukacita. Mau tidak naik kelas, tetap sukacita. Mau hari ini tidak makan, tetap sukacita. Jadi sebentar kalau tidak dapat makanan, sukacita saja, jangan marah-marah. Karena Yesus sudah ada dalam dirimu. Engkau hadir hari ini di sini, bukti bahwa Yesus sudah ada. Tapi Yesus kadang kita simpan, bukan di hati, di belakang badan kita. Jadi kadang kita lupa dia di mana. Tinggal dalam kasih Tuhan. Terima anugerah yang Tuhan sudah kasih dalam Yohanes 3 ayat 16, agar sukacita kita terus berlimpah-limpah dalam Tuhan. Kita bisa berbagi sukacita itu bagi orang lain. Waktu orang sedih, waktu orang gelisah, kita hadir, mereka terhibur dengan kehadiran kita. Karena kita sudah dapat kasih itu. Seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus pun mengasihi kita. Karena itu tinggal dalam kasih-Nya Yesus. Sebagai anak-anak muda, ini hal yang penting. Emosi kita kadang tidak stabil. Emosi kita cepat meledak. Ada masalah sedikit kita berusaha untuk tampil di depan bahwa kita yang jago. Ada masalah sedikit kita berusaha bahwa saya ini sudah, tidak ada yang lain. Itu tidak mencerminkan kasih dan tidak membawa sukacita. Kasih Yesus harus nampak. Saat ada masalah, kita hadir dan masalah itu menjadi reda. Orang bersukacita di situ, bukan menimbulkan masalah yang baru. Akhir-akhir ini kota ini penuh dengan pembunuhan. Bisa kita bawa sukacita itu kepada mereka? Waktu kita rapat biro, kita sudah ragu orang-orang dari IBL bisa turun tidak, tapi puji Tuhan ada. Karena ada kasus. Kita bersukacita selalu dalam kehidupan kita, karena kita sudah memiliki kasih itu. Allah itu kasih. Maka saat kita mengaku kita orang Kristen, kasih itu harus nampak dalam perbuatan kita. Kasih itu harus nampak dalam hidup kita. Bahwa benar kita mengasihi dan kita membawa sukacita itu bagi orang lain. Yang kedua, ayat 10 bilang begini, jikalau kamu menuruti perintahku. Kita bisa bersukacita dalam Yesus. Yang pertama, harus Yesus itu ada dalam hidup kita dulu. Yang kedua, turuti perintahnya. Sukacita itu bisa ada kalau kamu menuruti perintah Tuhan.
Sanggupkah kita turuti perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu apa? Saya minta maaf, saya tidak bawa Alkitab, saya tidak berani angkat sapu HP. Nanti kamu marah saya. Perintah Tuhan itu apa? Kasihilah segenap, artinya seluruh hidupmu. Tubuh itu kasih buat Tuhan. Yang dilantik sudah kasih tubuh buat Tuhan, tapi yang lain juga harus. Tubuh ini dikasih buat Tuhan, jangan kasih buat yang lain. Tuhan minta tubuhmu sepenuhnya, seluruhnya, bukan hanya kasih tangan, bukan hanya kasih kaki, bukan hanya kasih mulut buat memuji Tuhan, tapi tangan pakai pukul orang, atau tangan pakai kerja buat Tuhan. Pekerjaan Tuhan kita turun tangan semua, tapi mulut bicara kotor tiap hari. Minta maaf kalau gak keras dikit. Tuhan kasih tubuh itu serahkan seluruhnya buat Tuhan. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai yang tersembunyi juga kasih buat Tuhan. Jangan pakai sembarang-sembarang. Mengerti? Mengerti pakai sembarang-sembarang itu mengerti? Anak-anak muda. Yang tersembunyi itu kadang pakai sembarang-sembarang. Tuhan bilang kasih Tuhan itu kasih semuanya. Tubuh itu kasih seluruhnya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu turuti perintah Tuhan. Yang kedua, dengan segenap kekuatanmu. Waktu engkau masih muda, masih kuat begini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketua Departemen Pemuda Nasional punya satu statement bilang begini: melayani Tuhan di masa muda tidak akan kehilangan berkat di masa tua. Sekali lagi, melayani Tuhan di masa muda tidak akan pernah kehilangan berkat di masa tua. Lihat orang-orang tua yang duduk dengan kita. Kenapa mereka masih sehat? Karena masa muda mereka serahkan buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan sampai tua pun masih melayani Tuhan. Masakan engkau yang muda tidak menserahkan hidupmu, tidak menserahkan kekuatanmu untuk melayani Tuhan? Pelayanan Tuhan begitu luas dan butuh anak-anak muda untuk bergerak. Ketua Gereja Kemajuan Indonesia, pemimpin masa kini dan masa depan. Engkau sekarang sudah menjadi pemimpin, cuma engkau tidak sadar. Karena kekuatan kau pakai untuk barang lain, bukan untuk melayani Tuhan. Saat kita setia dengan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, Tuhan siap pakai kita. Tuhan siap gunakan kita. Karena itu perintah yang harus kita laksanakan. Yang ketiga dari perintah Tuhan, dia bilang apa? Dengan segenap akal budi. Tahu akal budi? Akal budi itu kepintaran. Engkau sekarang yang pertama tubuhmu, yang kedua kekuatanmu, yang ketiga otakmu dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau sudah belajar di sekolah baik, engkau pintar apa? Pakai itu layani Tuhan. Itu yang dinamakan turuti perintah Tuhan. Yang kedua saya tidak mau bicara yang soal mengasihi. Engkau sudah tahu mengasihi itu bagaimana. Dua perintah utama itu perintah yang harus kita lakukan. Karena 1 Yohanes 5 ayat 3 bilang apa? 1 Yohanes 5 bilang 3, perintahku itu mudah dan tidak berat. Sebenarnya tidak berat, tapi kita yang buat itu jadi berat. Kalau sudah terima Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus lagi. Saat ini kekristenan menjadi sesuatu yang diperjualbelikan dengan mudah. Kalau kita ikuti media sosial, salah satu VJ terbaik, siapa dia punya nama? Sandi Paloma. VJ Daniel Mananta. Sekarang lagi heboh katanya dia masuk Muslim.
yang dulu pimpin bawa acara Indonesia Idol itu. Semenjak dia ketemu Ustadz Abdul Somad, dia angkat Yesaya berapa? Penuh dalam Yesus. Kita mau sukacita kita penuh, tinggal terus dalam kasih itu. Nah, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saat engkau tinggal dalam Tuhan, firman itu juga harus tinggal dalam engkau. Baca firman itu, pahami firman itu. Kalau kita cuma bilang saya terima Yesus dan tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita mau bertumbuh? Dalam ibadah-ibadah kita, waktu ditantang siapa mau terima Yesus, banyak orang akan maju dan bilang saya terima Yesus. Bulan depan ada KKR lagi, orang yang sama bisa maju lagi, karena dia hidup keluar masuk Yesus. Firman itu tidak tinggal dalam dia. Kita buat ibadah bilang terima Yesus, semua maju terima Yesus. 2-3 bulan ke depan bilang mereka lagi yang maju. Kenapa? Firman itu tidak tinggal. Ayat ini bilang dua-duanya harus berjalan. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman itu harus tinggal. Baca itu Alkitab. Kalian main buat Yesus seperti sebuah permainan yang kapan saya suka saya terima, kapan saya tidak suka saya lepas. Yesus itu harus terus-menerus dalam hidupmu, dan firman itu harus terus-menerus engkau dapat. Baca itu firman. Tidak tahu baca, ada audio firman. Audio Alkitab ada, dengar. Jangan tiap hari cuma dengar lagu-lagu rap saja. Tiap hari dengar lagu-lagu wisisi saja. Terus lagu rohani taruh di mana? Hari Minggu saja baru datang menyanyi di gereja. Firman itu harus didengar berulang-ulang. Tidak akan pernah engkau bosan dengan firman. Mau baca 10 kali, mau dengar 10 kali, mau sampai 100 kali, tidak ada bosannya. Karena itu yang membangkitkan engkau, itu yang menghidupkan imanmu. Ayat selanjutnya bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saat firman sudah ada dalam hidupmu, maka Bapa dipermuliakan. Kehidupan kita memuliakan Bapa di surga. Kenapa demikian? Ayat 16 dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bagi yang mau dilantik dan bagi kita semua, kita hadir di sini bukan karena kita mau datang, tapi kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi saat kita dipilih dan ditetapkan, ada tugas yang harus kita kerjakan supaya kamu pergi menghasilkan buah. Harus ada yang selamat, harus ada yang bertobat, harus ada yang bertobat dari kehidupan kalian anak-anak muda hari ini. Kalau hari ini yang hadir sekitar 300 orang, kali berikut, kalau satu orang punya buah 1, artinya ada 600 orang. Hari ini kita lantik badan pengurus biro sekitar berapa orang? Saya tidak hitung, 30-an kayaknya, 20 lah. 20 orang pengurus biro ini menangkan 1 orang, maka ada 40 orang baru yang akan ikut ibadah kita ke depan. Teman-teman dari Yaukimo dan Duga kembali menangkan mereka, teman-teman pemuda yang di sana, agar buah itu tetap ada, gereja kita tetap eksis ke depan. Saya tadi baca, saya langsung jadi kepala, kenapa orang tua bisa pilih ayat ini? Coba buka Filipi 2 ayat 12. Subtema bilang ini, kerjakanlah keselamatanmu dengan bersukacita. Sudah dapat? 2, 3.
senantiasa dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat bagian terakhir ini buat saya merinding tadi. Saya baca nih. Artinya begini, kita dikasih kepercayaan, tongkat stafet pelayanan gereja anak muda. Jadi jangan mati muda. Waktu mereka itu sudah tidak ada, masih bisakah kita pegang gereja ini dengan baik? Masih bisakah kita bersatu? Itu yang saya tangkap dari ayat ini. Saya tidak tahu orang tua punya maksud ayat ini apa. Tapi waktu saya baca tadi, saya tangkap hal ini. Karena itu kerjakan keselamatan. Keselamatan itu bukan karena orang tua itu yang kasih buat kita. Keselamatan itu tanggung jawab pribadimu. Keselamatan itu urusanmu sendiri sama Tuhan. Mereka bisa bilang kita siap kerja segala sesuatu, kita setia kerjakan segala sesuatu waktu mereka ada. Tapi waktu mereka tidak ada, masih maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Masih maukah kita setia pegang Yesus dalam kehidupan kita? Masih maukah kita pegang gereja Kemahiran Indonesia, atau kita mulai buka lagi gereja baru? Kerjakan keselamatan dengan sukacita. Dia ganti kata itu yang saya suka. Kerjakan dengan sukacita. Tidak boleh lagi ada perbantahan, tidak boleh lagi ada sungut-sungut. Tapi waktu dikasih, kita sukacita. Bagaimana Bapak Koordinator Dewi Jaya? Keliling terus, sukacita saja. Walaupun bensin beli sendiri. Itulah pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi rekan-rekan pemuda, bersukacita dalam Yesus itu bisa terjadi kalau 3 hal ini kita lakukan. Yang pertama, tinggal dalam kasih Tuhan. Yang kedua, turuti perintah Tuhan. Dan yang pertama tadi, kita harus hidup dalam kasih. Terima kasih itu, terima Yesus itu dalam kehidupan kita, lakukan perintahnya, dan tetap bertahan kepada Tuhan. Baik orang tua masih ada maupun sudah tidak ada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena selesai bicara firman, Roh Kudus meteraikan firman ini, meteraikan dan sempurnakan sesuai dengan pengertian kami masing-masing. Biarlah kami bisa mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari ke hari. Kami bersuka cita dalam Yesus, karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Kami siap lakukan perintah itu dan tetap tahun 2022 sampai 2026. Wakil William Evangelis Aresi Mitra STH. Dari bawah. Sekretaris Studio LMD. Michael Tabu. Sekretaris Studio Duga. Silang Garuda Ini kipiriku